Perlawanan rakyat Aceh melawan Belanda. Aceh adalah salah satu wilayah di Nusantara yang sangat strategis, menjadi pusat perdagangan dengan hasil penting seperti lada, tambang, dan hasil hutan. Dalam rangka mewujudkan Pax Neerlandica, Belanda berambisi untuk menguasai Aceh. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh yang pertama, Treaty of London atau yang dikenal Traktat London. Traktat London dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1824 yang isinya adalah kesepakatan antara Belanda dan Inggris, yaitu setelah Belanda berkuasa di daerah jajahan, maka tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Yang kedua adalah Traktat Siak. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak, yaitu Sultan Ismail, yang isinya kekuasaan Hindia Belanda di Sumatera Timur, yang artinya wilayah seperti Deli, Asahan, Kampar, dan Indragiri harus tunduk kepada kekuasaan Belanda. Padahal, wilayah tersebut masuk ke dalam Kesultanan Aceh. Yang ketiga adalah Traktat Sumatera. Pada tanggal 2 November 1871, ditandatangani Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda, yang isinya Belanda diberi kebebasan untuk meluaskan wilayahnya di seluruh pulau Sumatera. Hal inilah yang kemudian membuat Belanda ingin menguasai seluruh wilayah di Sumatera, termasuk Aceh, karena Aceh ini merupakan daerah yang kaya akan rempah-rempah, kemudian juga sebagai persinggahan atau pelabuhan saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang dari luar Nusantara. Itulah latar belakang mengapa rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jalannya perang. Pada tahun 1873, Belanda mengultimatum Aceh agar mengakui kekuasaan Belanda dan harus menyetop hubungannya dengan negara asing. Pada tahun 1873, perang Aceh dipimpin oleh Jenderal Kohler dan membakar Masjid Raya yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Namun penyerangan ini gagal dan menewaskan Jenderal Kohler. Pada tahun 1874, pertempuran sengit terjadi di istana dan juga terjadi di Masjid Raya Baitur Rahman oleh Jenderal Van der Heyden. Para pejuang Aceh harus mempertahankan masjid dari serangan Belanda yang bertubi-tubi. Pada tanggal 15 Januari 1875, Belanda berhasil menduduki istana setelah Sultan Mahmud Shah II dan berjuang menuju Luwung Batak. Dilanjutkannya ke Pagar Aye. Peristiwa penaklukan atau kekuasaan Aceh ini dipimpin oleh Jenderal Van der Heyden. Kemudian pada tahun 1893, ada berita tentang menyerahnya Tengku Umar kepada Belanda. Tengku Umar kemudian dijadikan panglima tentara Belanda dan diberi gelar Johan Pahlawan. Pada tanggal 29 Maret 1896, Tengku Umar dan pasukannya berbalik dan kembali melawan Belanda. Peristiwa inilah yang dikenal dengan Headperatan Tengku Umar, pengkhianatan Tengku Umar. Kemudian Tengku Umar berhasil menyerang pos-pos Belanda. Perlawanan ini membuat Belanda marah. Akhirnya dengan strategi atas usai dari Abdul Ghaffar, Belanda melakukan perlawanan dengan jalan kekerasan. Serangan Belanda terhadap Aceh berhasil mencerai-beraikan ke para pemimpin Aceh. Para pemimpin Tengku Umar bergerak menyingkir ke Aceh bagian barat, dan Panglima Polin dapat bergerak ke Aceh bagian timur. Di barat, Tengku Umar mempersiapkan untuk menyerang Belanda ke arah Melabuh, tetapi rencana tersebut dicium oleh Belanda. Pada tahun 1899 terjadinya pertempuran. Dalam pertempuran ini, Tengku Umar gugur sebagai Syahdan. Perlawanan ini dilanjutkan oleh Cuk Nyadin, kemudian membawa pasukannya memasuki hutan dan mengembangkan peran gerilya. Cuk Nyadin terus mengobarkan semangat juang rakyat Aceh untuk melawan Belanda. Pada tahun 1006, Cuk Nyadin berhasil ditangkap dan dibuang ke Sumedang, sampai akhirnya wafat pada tanggal 8 November 1908. Sepeninggalan Cuk Nyadin, perlawanan Aceh belum berakhir. Dilanjutkan oleh tokoh-tokoh Cut Mutia, Tengku Ciktunong, dan masih banyak lagi. Perang Aceh secara massal berakhir pada tahun 1912.